Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, marilah di penghujung bulan Ramadan ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, kenikmatan sehat, kenikmatan iman dan Islam, sehingga dengan kenikmatan itu kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Jika kamu bersyukur akan aku tambah, dan apabila ingkar azabku sangat pedih. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Islam dari zaman kegelapan menjadi terang benderang sebagai pegangan hidup di dunia pada saat ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, setiap kali mendengar khutbah Jumat, seorang khatib selalu mengajak dan menyeru, marilah kita bertakwa kepada Allah. Marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Lalu, apakah seruan ini sudah benar-benar kita laksanakan, kita wujudkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ini? Ataukah hanya diucapkan di lisan saja? Atau hanya kata-kata belaka yang tidak bermakna? Untuk lebih memantapkan lagi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai seorang muslim wajib untuk mempelajari Islam secara kafah, untuk lebih memantapkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam beberapa nasihat yang dilakukan seorang khatib telah menyampaikan makna takwa itu menurut Sayyidina Ali karramallahu wajha, yang artinya bahwa takwa adalah takut kepada Allah yang bersifat jalal dan beramal dengan dasar Al-Quran dan menerima terhadap yang sedikit dan bersiap-siap menghadapi hari akhir.
Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, menurut Imam Qushairi, kata takwa mengandung 4 simbol huruf, yakni huruf ta yang bermakna adalah tawadu. Huruf qaf mempunyai arti qanaah. Huruf wawu berarti wara, dan huruf ya yang berarti yakin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dari beberapa makna takwa itu tadi, maka takwa apabila memiliki 4 sifat itu bisa diperjelas. Yang pertama adalah tawadu. Tawadu itu sikap rendah hati, ia tidak sombong, tidak angkuh, tidak takabur, tidak mau menonjolkan diri, dan jauh dari arogansi daripada manusia. Walaupun Allah telah memberikan kelebihannya padanya, kelebihan hartanya jadi orang kaya, kelebihan ilmu jadi orang terkenal, dan sebagainya. Oleh karenanya, kenikmatan ini yang Allah berikan wajib kita syukuri. Sifat tawadu itu menumbuhkan rasa persamaan, menghormati, menghargai, toleransi, rasa senasib, dan cinta keadilan. Tetapi sebaliknya, sifat takabur membawa seseorang kepada budi pekerti yang rendah dan hina, seperti dengki, marah, mementingkan diri, ingin menang sendiri, dan suka menguasai orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim di dalam surat Luqman ayat 18, "Wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, yang kedua adalah qanaah, menerima apa adanya, menerima yang sedikit, ridho dengan segala pemberian Allah. Karena yang menjadi keputusan Allah menurut Al-Ghazali, orang qanaah itu orang yang merasa kaya meskipun tidak kaya. Dirinya merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, dilimpahkannya, dianugerahkannya oleh Allah kepadanya. Ia tidak mau tergiur mati-matian mengejar atau mencari mati-matian siang dan malam sesuatu yang tidak bisa dibawa untuk mati. Ia menjadi independen, ia menjadi merdeka karena ridhonya menerima apa adanya segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW itu bersabda, bukanlah kekayaan itu lantaran banyak harta, tetapi kekayaan sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Hadis riwayat Tabrani. Orang qanaah selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun itu hasilnya yang kita dapatkan harus diterima dengan lapang dada. Orang qanaah itu tidak mudah menyerah diri dan putus asa dan kecewa jika hasil yang sudah kita usahakan dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Allah sudah mensinyalir itu di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 87, wala ta'iasu mir ruhillah, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, yang ketiga wara. Wara itu sikap berhati-hati, menahan diri, menjaga diri,
menjaga kesucian diri, yaitu menahan diri dari hal-hal yang tidak baik, tetapi juga menahan diri hal-hal yang tidak jelas, tidak baik, tidak pantas, atau subhat. Kalau dalam bahasa agama subhat. Nah, ini penting bagi seorang Islam, seorang Muslim. Ya, harus kita ketahui sifat-sifat daripada warok itu. Ya, orang warok itu selalu selektif dan berhati-hati terhadap sesuatu. Dia berhati-hati betul dalam berucap, bersikap, bertindak, juga dalam memutuskan segala sesuatu yang terkait dengan dirinya. Karena itu peluang selamatnya itu menjadi lebih besar. Lebih-lebih kita sekarang ini di bulan Ramadan sudah di training, sudah digembleng selama bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasca Ramadan seperti apa? Lah Rasulullah SAW, jadilah seorang yang warok, niscaya engkau menjadi manusia yang paling tinggi kualitas ibadahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, yang keempat atau yang terakhir adalah yakin. Imam Qusyari menyebutkan yakin itu adalah ketetapan ilmu yang tidak berputar-putar dan tidak terumbang-ambing serta tidak berubah di dalam hati, tidak berubah-ubah dalam hati. Lah, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang sangat aku takuti terhadap umatku adalah lemahnya keyakinan mereka. Lah, dalam kehidupan ini seorang harus bersikap optimis, kendati perjalanan hidup tidak selamanya manis. Tidak ada satupun yang tidak bisa diraih, tetapi syaratnya jangan ragu. Sebab keraguan hanya menunjukkan bahwa tingkat kita belum maksimal. Tak ada kebaikan dalam keraguan. Yakinlah bahwa dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu Maha Kuasa mengabulkan hajat hambanya. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, fase yang terakhir, yaitu fase yang terakhir ini, ya, insya Allah kalau kita bermunajat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, apa yang kita minta insya Allah akan terkabulkan. Tetapi tanpa keyakinan, kepastian akan menjadi sirna. Nah, Allah itu sesuai prasangka hambanya. Bila kita yakin bahwa Allah akan menolong kita, maka Allah benar-benar akan menolong kita. Bila kita yakin Allah mengabulkan doa-doa kita, maka Allah benar-benar akan mengabulkan doa kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua yang hadir atau yang mendengarkan Kultum Ramadan kali ini termasuk orang-orang yang bertakwa, takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang tidak hanya di bibir saja, hanya kata-kata belaka yang bermakna, tapi takwa yang menyatukan satunya lisan dengan perbuatan, satunya ucapan dengan tindakan, satunya kata dengan praktek, satu dakwah dengan lampah, satu ucap dengan sikap, dan satu teori dengan manifestasi. Demikianlah kultum yang singkat ini. Semoga bisa memberikan pencerahan dan menambah keilmuan kita di dalam beragama. Yang terpenting adalah kita tahu berilmu, yang terpenting adalah mengamalkan apa yang menjadi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada salah kata, saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.